Bu Andik, alhamdulillah saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga baik saja, Bu Dewi. Terima kasih. Saya sangat tertarik untuk membahas rencana pembelajaran Bu Dewi mengenai mikroskop. Bisa ceritakan lebih detail tentang tujuan pembelajaran yang Bu Dewi tetapkan? Tentu Bu Andik, tujuan pembelajaran saya adalah agar siswa memahami fungsi dan cara kerja mikroskop serta dapat menggunakannya untuk mengamati preparat sederhana. Saya ingin memastikan mereka tidak hanya tahu teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam praktikum. Tujuan pembelajaran yang sangat baik, Bu Dewi. Kemudian apa yang ingin Ibu Dewi capai dari sisi pengembangan siswa? Saya ingin meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep dasar mikroskop. Selain itu, saya ingin mereka terampil dalam menggunakan mikroskop dengan benar, kemudian mampu melakukan pengamatan ilmiah serta mencatat hasilnya dengan sistematis dan jelas. Harapannya mereka bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Mantap sekali, Bu Dewi. Artinya pengembangan yang sangat penting sekali. Nah, selanjutnya Bu Dewi, bagaimana strategi yang Ibu Dewi siapkan untuk mencapai tujuan dan area pengembangan tersebut? Saya merencanakan beberapa langkah, Bu Andi. Pertama, memberikan penjelasan singkat tentang sejarah dan jenis-jenis mikroskop untuk memberikan konteks yang lebih luas kepada siswa. Kemudian yang kedua, menunjukkan bagian-bagian mikroskop dan fungsinya masing-masing agar siswa memahami struktur dan fungsi alat tersebut. Kemudian yang ketiga, melakukan demonstrasi cara menggunakan mikroskop dengan benar yang diikuti dengan praktikum di mana siswa akan mengamati preparat sederhana. Kemudian yang terakhir, saya akan mengadakan diskusi dan sesi tanya jawab untuk mengevaluasi pemahaman mereka. Mantap, Bu Dewi. Itu adalah rencana yang komprehensif. Selanjutnya nih Bu, bagaimana Bu Dewi memastikan bahwa setiap siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran tadi? Iya Bu Andi, saya akan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk praktikum. Dengan demikian, setiap siswa memiliki kesempatan untuk menggunakan mikroskop secara langsung dan bekerja sama dengan teman-temannya. Saya juga akan memantau setiap kelompok secara bergiliran untuk memastikan mereka memahami tugas dan terlibat secara aktif. Selain itu, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu mereka selama penjelasan dan diskusi. Luar biasa, Bu Dewi. Strategi yang sangat baik dan sangat rinci tadi dijabarkan sama Bu Dewi. Kemudian bagaimana nih Bu Dewi merencanakan waktu untuk setiap bagian dalam pembelajaran tadi, Bu? Saya mengalokasikan 10 menit untuk penjelasan dan menunjukkan bagian-bagian mikroskop. Kemudian 10 menit untuk demonstrasi dan sisa waktu untuk praktikum serta diskusi. Saya juga akan menyisakan sedikit waktu di akhir sesi untuk refleksi, di mana siswa dapat berbagi pengalaman mereka dan apa yang mereka pelajari dari praktikum. Distribusi waktu dengan rancangan yang rinci dari masing-masing aspek kegiatan yang akan dilakukan. Bagaimana nih Ibu menangani siswa yang mungkin mengalami kesulitan dalam pembelajaran ataupun dalam diskusi dan praktikum tadi, Bu? Baik Bu Andi, saya akan mengamati setiap kelompok secara aktif dan siap memberikan bantuan dan penjelasan tambahan jika diperlukan. Saya juga akan mendorong siswa untuk bertanya jika mereka mengalami kesulitan. Jika ada siswa yang kesulitan, saya akan mendekati mereka dan memberikan bimbingan satu persatu. Selain itu, saya akan mengajak siswa lain yang lebih cepat memahami untuk membantu teman-temannya. Luar biasa rencananya Bu Dewi dalam mengatasi kesulitan selama pembelajaran. Bagaimana nih Ibu akan mengevaluasi pemahaman setelah selesai melakukan pembelajaran dengan demonstrasi atau praktik tadi, Bu? Oke Bu Andi, saya akan mengadakan sesi diskusi dan tanya jawab untuk mengevaluasi pemahaman mereka. Selain itu, saya juga akan meminta mereka mencatat hasil pengamatan mereka dalam laporan singkat.
Laporan ini akan mencakup deskripsi preparat, hasil pengamatan, dan kesimpulan yang mereka tarik. Saya juga akan memberikan umpan balik tertulis pada laporan mereka untuk membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Baik Bu Dewi, selanjutnya nih Bu, apakah ada hal khusus yang ingin Ibu capai dari pembelajaran ini selain tujuan yang tentunya sudah disebutkan tadi nih Bu? Baik Bu Andi, selain pemahaman tentang mikroskop, saya ingin mengembangkan rasa ingin tahu dan keterampilan bekerja sama dalam kelompok pada diri siswa. Saya berharap mereka belajar bagaimana berkolaborasi dengan efektif, berbagi pengetahuan, dan menghargai pendapat orang lain. Memberikan pertanyaan-pertanyaan pemicu selama penjelasan dan diskusi, serta mendorong mereka untuk berdiskusi dalam kelompok selama praktikum. Saya juga akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang menunjukkan kerjasama yang baik. Selain itu, saya akan memberikan tugas kelompok yang menantang, tetapi menarik untuk memicu rasa ingin tahu mereka. Saya juga akan menggunakan teknik pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa harus bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah proyek kecil terkait mikroskop. Luar biasa mantap Bu Dewi, adanya pertanyaan pemantik, pemberian apresiasi, tugas juga lebih menantang, dan penggunaan pembelajaran berbasis proyek begitu ya Bu. Nah selanjutnya nih Bu, apa ada tantangan yang Ibu antisipasi dan bagaimana Ibu berencana mengatasinya Bu? Menurut saya, tantangan yang mungkin dihadapi adalah keterbatasan waktu dan memastikan setiap siswa terlibat aktif. Untuk mengatasi ini, saya sudah menyiapkan rencana cadangan, seperti mengalokasikan waktu tambahan jika diperlukan dan mengatur ulang kelompok jika ada siswa yang kurang terlibat. Selain itu, saya akan menggunakan teknik pengelolaan kelas yang baik untuk memastikan semua siswa tetap fokus dan terlibat. Bagus sekali Bu Dewi. Saya rasa sudah cukup Bu Andik. Terima kasih atas masukan dan bimbingannya dari Bu Andik. Sama-sama Bu Dewi, semoga sukses dengan pembelajaran hari ini. Saya yakin Bu Dewi akan mampu melakukan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Hari ini berangkat semua nggih? Nggih. Nah, kira-kira kalau misalnya digambarkan dengan emoticon, perasaan yang mewakili kalian hari ini itu yang mana? Yang pertama, yang nomor 1. Oke, yang senyum bahagia, gitu ya. Oke, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang mikroskop. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu memahami fungsi dan cara kerja mikroskop serta dapat menggunakannya untuk mengamati preparat sederhana. Setelah mempelajari materi untuk hari ini, diharapkan kalian itu bisa meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep dasar mikroskop. Jadi kalian tahu tentang konsep dasar mikroskop, kemudian meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan mikroskop, kemudian mengembangkan kemampuan siswa dalam melakukan pengamatan ilmiah dan mencatat hasilnya. Nah, pertama-tama sebelum kita belajar tentang mikroskop, apa itu mikroskop? Ada yang sudah tahu mikroskop itu apa sih?
mikroskop. Ini seperti ini, alatnya seperti ini. Nah, ada yang tahu mikroskop itu apa? Mikroskop adalah sebuah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda atau objek yang berukuran kecil, begitu, yang tidak bisa dilihat menggunakan mata secara langsung, begitu. Nah, mikroskop itu awalnya ditemukan dan diciptakan oleh Antony van Leeuwenhoek. Nah, di mana mikroskop ini adalah terobosan terbesar dalam dunia ilmu pengetahuan. Karena dengan adanya mikroskop, penelitian terhadap benda-benda dan mikroorganisme renik dapat dilakukan. Karena jasanya itu, Antony van Leeuwenhoek dikenal sebagai perintis mikrobiologi atau bapak mikrobiologi. Nah, kemudian mikroskop itu di dalam mikroskop itu ada satu bagian yang namanya lensa okuler. Kemudian dilihat dari jenisnya, ada mikroskop yang monokuler, jadi lensa okulernya itu satu, yang ini satu. Kemudian ada mikroskop binokuler, yang bagian untuk melihat bagian matanya itu, lensa yang dekat dengan mata kita itu ada dua. Nah, itu mikroskop binokuler. Kemudian di dalam mikroskop itu ada bagian-bagiannya. Bisa kalian lihat di depan ada lensa okuler, kemudian ada tabung mikroskop, kemudian ada lengan mikroskop, kemudian ada pengitar atau revolver, kemudian ada yang namanya lensa objektif, ada penjepit, ada tombol pengatur atau pemusat, begitu. Kemudian ada dasar mikroskop, ada lampu atau sumber cahaya, kemudian ada meja objeknya. Kemudian ada juga makrometer maupun mikrometer, di mana masing-masing bagian ini memiliki fungsi tertentu, gitu. Bagian dan fungsi mikroskop bisa kalian lihat di depan ada lensa okuler, itu fungsinya untuk membentuk bayangan nyata yang berasal dari bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Kemudian ada lensa objektif, itu untuk membentuk bayangan nyata dari suatu objek pengamatan. Kemudian ada juga revolver, itu gunanya untuk menyangga lensa objektif untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari sebuah mikroskop. Nah, itu bagian dan fungsi dari mikroskop. Kemudian untuk hari ini kita nanti praktek menggunakan mikroskop. Jadi nanti silahkan kalian berkelompok, kemudian masing-masing kelompok itu mengambil mikroskop yang ada di depan, gitu. Silahkan perwakilan kelompok untuk mengambil mikroskop ke depan. Kemudian nanti sambil mengamati, Bu Guru nanti akan membagikan lembar kerja ke tiap-tiap kelompok. Nanti silahkan setiap kelompok untuk menuliskan hasil pengamatan di lembar kerja. Kemudian berdiskusi, mengisi lembar kerja, dan nanti kita akan presentasi. Gitu. Ya, silahkan perwakilan kelompok untuk mengambil mikroskop yang ada di depan. Yuk. Untuk mikroskop yang kita gunakan itu nanti sumber cahayanya itu menggunakan ini listrik. Jadi silahkan nanti dihubungkan dengan stop kontak yang ini masing-masing kelompok. Yuk. Yang belum ada nanti gantian ya. Terus ini dihadapkan ke sini. Ini yang dua bisa pindah ke sini, geser kalau misalnya mau gantian gitu ya. Nah, terus dilihat dari sini. Ini nanti kalau belum kelihatan bisa digeser-geser. Ini sambil Bu Guru bagikan lembar kerja. Sambil dilihat untuk lembar kerjanya, yuk. Pengenalan mikroskop. Itu yang A ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengenali bagian-bagian mikroskop. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi tiap-tiap bagian mikroskop. Yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan mikroskop untuk mengamati preparat basah dan awetan. Kemudian yang B ada alat dan bahan. Alatnya yaitu menggunakan mikroskop, kemudian bahannya menggunakan preparat basah dan awetan. Kemudian yang C untuk langkah pembelajaran, yang pertama pengenalan mikroskop. Yang pertama memperhatikan gambar mikroskop berikut. Kemudian kalian melengkapi bagian dan fungsi yang ditunjukkan mikroskop dengan benar. Misalnya yang nomor 1 itu bagiannya disebut apa, fungsinya untuk apa. Nanti silahkan kalian isi di lembar kerja masing-masing gitu ya.
Kemudian untuk yang kegiatan kedua, pengamatan preparat kering. Yang pertama, posisikan mikroskop dengan benar dan siap dipakai dalam pengamatan. Kemudian yang kedua, letakkan preparat kering di atas meja mikroskop dan amati gambar yang dihasilkan. Jadi nanti di situ diisi gambarnya itu sesuai dengan yang kalian lihat di mikroskop. Gitu. Jelas? Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Nah, yuk bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Hanu Fikri Zaida. Perkenalkan, nama saya Meda Safira Putri. Perkenalkan, nama saya Akilah Neusma. Perkenalkan, nama saya Sifat Saleh. Perkenalkan, nama saya Sabiha Tati. Kami akan menyampaikan bagian-bagian dari mikroskop. 1. Lensa okuler. Fungsi lensa okuler adalah lensa dekat mata berfungsi membesarkan bayangan. 2. Tabung mikroskop. Mikroskop fungsinya menghubungkan lensa okuler dan objektif. 3. Penjepit objek. Fungsinya untuk menjepit objek. 4. Diafram. Fungsinya mengatur intensitas cahaya. 5. Cermin. Fungsi memantulkan cahaya untuk pengamatan. 6. Pemutar kasar atau makrometer. Fungsi mengatur jarak untuk memperoleh bayangan. 7. Pemutar halus atau mikrometer. Fungsi mengatur fokus untuk memperjelas bayangan. 8. Lengan mikroskop. Fungsi pegangan ketika membawa mikroskop. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil pengamatannya mengenai preparat sel bawang merah. Tuh, anak-anak untuk refleksi kegiatan kita pada pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan setelah mempelajari menggunakan mikroskop gitu? Senang, kemudian apa lagi? Apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Ceria, terus menyenangkan. Apalagi? Jadi tahu bagian-bagian mikroskop. Kemudian apa yang bisa kalian dapatkan? Ilmu apa yang kalian dapatkan atau pengalaman apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari mikroskop pada hari ini? Fatih, apa Fatih? Apa yang Fatih dapatkan setelah mempelajari mikroskop hari ini? Yang tadinya Fatih tidak tahu, kemudian Fatih menjadi tahu, itu apa? Bisa melihat benda kecil, gitu ya, dengan bantuan mikroskop, gitu. Kemudian, apalagi? Ini, apa yang kamu sebelumnya tidak tahu, kemudian menjadi tahu? Bisa tahu tentang bagian-bagian mikroskop, begitu ya. Jadi pembelajaran hari ini menyenangkan, kemudian kamu bisa tahu, setidaknya kamu bisa, oh ini loh namanya mikroskop, ini bagian-bagian mikroskop, yang ini fungsinya untuk apa, yang ini untuk apa, begitu ya. Oke, kira-kira untuk pembelajaran selanjutnya menyenangkan apa tidak kalau belajar secara berkelompok seperti ini? Menyenangkan, gitu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan lagi apa tidak? Tidak, sudah paham? Oke, demikian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Andik. Saya merasa sudah cukup puas meski ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Gitu Bu Dewi. Apa pencapaian utama dari tujuan pembelajaran yang Bu Dewi tetapkan, Bu?
Siswa-siswa berhasil memahami fungsi dan cara kerja mikroskop dengan baik, kemudian mereka antusias mengamati preparat dan bisa mengoperasikan mikroskop dengan benar. Baik, Bu Dewi. Jadi, pemahaman fungsi dan cara kerja mikroskop dapat dipahami siswa dengan baik dan mereka antusias dalam belajar. Begitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, selanjutnya bagaimana Bu Dewi menilai pemahaman mereka, Bu? Saya menilai dari kemampuan mereka menjelaskan fungsi dan bagian-bagian mikroskop serta keterampilan mereka dalam mengoperasikannya. Oke, Bu Dewi. Kemampuan siswa menjelaskan fungsi dan bagian mikroskop serta keterampilan mengoperasikannya sebagai fokus penilaian pembelajaran yang dilakukan Bu Dewi. Nah, kemudian nih Bu, apa yang memicu antusiasme siswa tersebut, Bu? Saya merasa demonstrasi langsung dan kesempatan mengamati preparat secara nyata membuat mereka tertarik dan menikmati kegiatan praktikum. Mantap, Bu Dewi. Adanya demonstrasi dan praktikum yang menyenangkan siswa dalam belajarnya. Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana pemahaman mereka dalam pengembangan konsep dasar mikroskop, Bu? Ada peningkatan, terutama dalam sesi tanya jawab. Namun beberapa siswa masih perlu bimbingan lebih dalam menyusun laporan pengamatan. Baik, Bu Dewi, masih diperlukan Bu ya bimbingan dalam menyusun laporan pengamatan. Selanjutnya, apa rencana Bu Dewi ke depan untuk memperbaiki ataupun mengatasi hal tersebut, Bu? Saya akan memberikan latihan tambahan dan contoh laporan yang jelas. Mantap, Bu Dewi. Adanya bimbingan tentunya ya Bu ya dalam penyusunan laporan pengamatan. Ini adalah merupakan suatu ide yang bagus, Bu. Nah, selanjutnya bagaimana ketercapaian strategi pembelajaran yang telah Bu Dewi lakukan tadi? Menurut saya secara umum lancar, meski saya perlu lebih fleksibel lagi dalam mengelola waktu untuk memberikan bantuan tambahan, Bu Andi. Oke, Bu Dewi. Jadi perlu lebih fleksibel lagi nih ya Bu ya dalam pengelolaan waktu untuk memberikan bantuan tambahan, gitu ya Bu. Iya, Bu. Nah, bagaimana nih Bu Dewi memastikan semua siswa terlibat aktif tadi, Bu? Nah, untuk memastikan semua siswa terlibat aktif, yaitu dengan membagi mereka ke dalam kelompok kecil dan memberikan pertanyaan pemantik. Baik, Bu Dewi, luar biasa. Kemudian apakah ada tantangan khusus dalam proses tersebut, Bu? Ada tantangan dalam memastikan semua siswa terlibat aktif, terutama yang memerlukan bimbingan lebih banyak. Beberapa siswa masih ragu untuk bertanya, Bu Andi. Oke, baik Bu Dewi. Jadi masih fokus pada bimbingan yang lebih banyak terhadap keterlibatan aktif siswa dalam belajar ya Bu Dewi ya Bu. Nah, kemudian cara Bu Dewi mengatasi siswa yang ragu bertanya seperti apa itu Bu Dewi? Nah, untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan mendekati mereka secara pribadi dan menciptakan suasana yang nyaman, Bu Andi. Oke, Bu Dewi. Ya, penciptaan kelas dengan suasana yang menyenangkan membantu siswa lebih fokus dalam belajar ya Bu. Nah, bagaimana Bu Dewi menjaga motivasi siswa, Bu? Baik, untuk menjaga motivasi siswa, saya lakukan dengan memberikan tantangan kecil, kemudian pujian, serta suasana kelas yang menyenangkan, Bu Andi. Mantap, Bu Dewi. Adanya apresiasi tentunya ya Bu yang diberikan siswa membantu juga siswa lebih termotivasi ya Bu ya. Nah, apakah ada hal lain nih yang ingin Bu Dewi kembangkan dalam pembelajaran ini? Baik, Bu Andi. Hal lain yang mungkin bisa dilakukan adalah mengintegrasikan teknologi lebih dalam, kemudian menggunakan pembelajaran berbasis proyek, dan mengadakan pameran hasil proyek. Luar biasa Bu Dewi. Itu semua ide yang bagus Bu. Terima kasih atas diskusi ini Bu Dewi. Semangat terus dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ya Bu Dewi ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu Andik. Saya akan terus berusaha untuk lebih baik lagi, Bu Andik.